Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Keamanan Informasi yang akan membahas tentang materi Advanced Encryption Standard atau AES. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Nazaruddin Syafaat Arahab STMT. Kami dari kelompok 1, mahasiswa Teknik Informatika, Angkatan 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Anggota dari kelompok 1 diantaranya itu adalah saya Fariza Pratama, kemudian Nur Hafiza, lalu Aldo Saputra. Fokus pembahasan kami pada video kali ini adalah membahas tentang algoritma Advanced Encryption Standard atau yang biasa disingkat dengan algoritma AES. Saya Nur Hafiza akan menjelaskan tentang Advanced Encryption Standard atau yang disingkat dengan AES. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah algoritma Advanced Encryption Standard. Sebagaimana diketahui, algoritma AES ini merupakan pengganti dari algoritma DES atau Data Encryption Standard. Nah, Data Encryption Standard pada itu akan berakhir masa penggunaannya sebagai standar enkripsi kriptografi simetri. Data Encryption Standard dianggap sudah tidak aman lagi karena dengan perangkat keras khusus kuncinya bisa ditemukan dalam beberapa hari. Nah, itu penyebabnya DES ini digantikan dengan AES. Selanjutnya, National Institute of Standard dan Teknologi atau yang disingkat dengan NIST sebagai agensi Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Untuk menghindari kontroversi, National Institute of Standard dan Teknologi tadi mengadakan sayembara terbuka untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru sebagai pengganti DES. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau yang disingkat dengan AES. Nah, untuk sayembara yang diadakan oleh National Institute of Standard dan Teknologi tadi tentang algoritma yang baru tersebut yaitu ada 5. Syarat yang pertama, algoritma yang ditawarkan termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri berbasis hiperblok. Yang kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik atau tidak dirahasiakan. Panjang kuncinya yaitu fleksibel 128, 192, dan 256 bit. Ukuran blok yang dienkripsi yaitu 128 bit. Yang kelima, algoritma ini dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Selanjutnya, sebelum AES ini diterima, yaitu National Institute Standard dan Teknologi sudah menerima 15 proposal algoritma yang masuk. Konferensi umum pun telah diselenggarakan untuk menilai keamanan algoritma yang telah diusulkan. Nah, pada bulan Agustus 1998, National Institute Standard dan Teknologi memiliki 5 finalis yang didasarkan pada aspek keamanan algoritma, yaitu pada kemangkusannya atau efisiensinya, pada fleksibilitasnya, dan kebutuhan memori atau penting untuk embedded sistemnya. Finalis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Rigendel dari Vincent Ridman dan John Diamond yang berasal dari Belgia yang mendapatkan 86 suara. Yang kedua, Serpent dari Ross Anderson, Eli Bilham, dan Lars Gunderson dari Inggris, Israel, dan Norwegia mendapatkan 59 suara. Yang ketiga, Twelpis dari tim yang diketahui oleh Bruce Sekenier, USA mendapatkan 31 suara. Dan yang keempat, RC6 dari Laboratorium RSA, USA mendapatkan 23 suara. Yang kelima, yaitu Mars dari IBM mendapatkan 13 suara. Nah, pada bulan Oktober tahun 2000,
National Institute Standard and Technology mengumumkan untuk memilih Rigendale. Dan pada bulan November 2001, Rigendale ditetapkan sebagai Advanced Encryption Standard sebagai pengganti DES, dan diharapkan Rigendale menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Nah, itulah sejarah dari algoritma Advanced Encryption Standard. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang penemu algoritma AES tadi, atau algoritma Advanced Encryption Standard. Nah, dalam kriptografi, standar enskripsi lanjutan atau standar enskripsi lanjutan Advanced Encryption Standard atau yang disingkat dengan AES, yaitu merupakan standar enskripsi dengan kunci yang simetris. Nah, standar enskripsi dengan kunci yang simetris itu diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar ini terdiri dari 3 penyandian blok, yaitu seperti yang dari sejarah tadi, AES itu memiliki penyandian blok 3. Yang pertama yaitu AES 128, yang kedua AES 192, dan yang ketiga AES 256. Tiap-tiap penyandian itu memiliki ukuran blok 128 bit dengan ukuran kunci masing-masing 128, 192, dan 256 bit. Nah, AES atau Advanced Encryption Standard telah dianalisis secara luas dan sekarang digunakan di seluruh dunia. Seperti hal dengan pendahulunya, yaitu standar enskripsi data atau DES. Kemudian AES ini diumumkan oleh Badan Nasional Standar dan Teknologi atau NIST tadi sebagai Standar Pengolahan Informasi Federal Publikasi 197 atau yang disingkat dengan FIPS 197. Nah, pada tanggal 26 November 2001, setelah proses standar selama 5 tahun, selama proses seleksi, AES ini ada 15 desain enskripsi yang diajukan dan dievaluasi sebelum Rigendale terpilih sebagai yang paling cocok. AES efektif menjadi standar pemerintah federal Amerika Serikat pada tanggal 26 Mei 2002 setelah persetujuan dari Menteri Perdagangan. AES kemudian tersedia dalam berbagai paket enskripsi yang berbeda. AES ini merupakan standar pertama yang diakses publik dan dipakai oleh NSA untuk informasi rahasianya. Nah, Rigendale ini dikembangkan oleh 2 kriptografer Belgia, yaitu tadi John Damon dan Vincent Rijman, yang diajukan oleh mereka untuk proses seleksi AES. Nah, Rigendale ini yaitu merupakan permainan kata dari 2 nama penemu tadi, yaitu John Damon, Vincent Rijman, dan John Damon, yaitu menjadi singkatannya Rigendale. Itu penemunya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas yaitu kelebihan dan kekurangan algoritma Advanced Encryption Standard atau yang disingkat AES. Nah, kelebihan Advanced Encryption Standard itu berdasarkan analisis beberapa referensi dapat diketahui beberapa kelebihan dari AES ini. Nah, yaitu yang pertama, dilihat dari segi jenis kunci yang simetri, maka kecepatan operasi atau komputasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik sehingga dapat digunakan pada sistem real-time seperti GSM. Grafik dari kecepatan AES ini pada salah satu mode operasi Cyberblock, yaitu CBC atau Cyberblock Signing, dapat Cyberblock Signing. Yang kedua yaitu karena AES ini mempunyai panjang kunci yaitu tadi paling sedikit 128 bit, maka Advanced Encryption Standard ini tahan terhadap serangan exhaustive keysert dengan teknologi saat ini. Nah, dengan panjang kunci yang 128 bit tadi, maka terdapat 2128 atau sama dengan 3. Nah, dengan
dengan panjang kunci yang 128 bit tadi, maka terdapat 2128 yaitu sama dengan 3,4 kali 1038 kemungkinan kunci. Jika digunakan sebuah mesin dengan semiliar prosesor, maka akan dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kuncinya. Nah, itu kelebihannya. Yang ketiga, kekuatan AES ini terletak pada karakteristik sifat dari medan GF28, di mana untuk setiap bilangan prima selalu terdapat sebuah medan tunggal terbatas yang unik sehingga seluruh representasi dari GF28 bersifat isomorfik, dan pemilihan polinomial biner berderajat 8M kali X bersifat irreducible, yakni tidak dapat dibagi oleh bilangan lain pada medan selain satu dan dirinya sendiri. Nah, relatif prima terhadap medan. Kekuatan ini didasari oleh operasi matematis yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan komputasi. Karena didasarkan pada persamaan matematis, AS dapat dengan mudah dibuktikan keamanannya. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari Advanced Encryption Standard. Yaitu ada 3 kelemahan juga. Beberapa kelemahan yang ditemukan pada Advanced Encryption Standard antara lain yang pertama, dari segi jenis kunci yang simetri, maka akan terjadi kesulitan dalam memanajemen kunci. Nah, maksudnya hal ini terjadi karena untuk setiap pengiriman dan penerimaan data dengan penggunaan yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda pula. Itu kelemahannya. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya yaitu yang kedua, masih dari segi jenis kunci yang simetris, masih dari segi jenis kunci yang simetris, di mana pengirim dan penerima data memiliki kunci yang sama untuk setiap proses pengiriman dan penerimaan datanya. Hal ini tentu menyebabkan kunci mudah bocor meskipun dalam waktu yang lama. Nah, yang terakhir yaitu dapat diketahui bahwa itu pula yang menjadi kelemahan terbesar dari AES ini, yaitu karena dengan berhasil dipecahkan persamaan matematis yang mendasari secara otomatis seluruh sistem di dalam Advanced Encryption Standard ini dapat ditembus, dan dengan demikian barisan pertahanannya dapat dikatakan hancur berantakan. Nah, maksudnya yaitu kelemahan AS yang ketiga ini itu dipecahkan persamaan matematisnya yang mendasari secara otomatis. Nah, dengan itu tentunya AS ini demikian barisan pertahanannya tadi akan dapat dikatakan hancur berantakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Algoritma AES merupakan Advanced Encryption Standard dan diciptakan sebagai pengganti dari algoritma DES. Algoritma ini diciptakan oleh Richard Diamond yang berasal dari Belgia. Algoritma ini termasuk simetrik atau key algorithm. Jadi di sini kita hanya memiliki satu key yang digunakan sebagai description maupun encryption pada AES algoritma ini. Contohnya pada gambar di bawah ini terdapat dua hal di sebelah kiri, yaitu plain text dan key. Kedua hal ini akan dimasukkan ke dalam AES algorithm yang akan menghasilkan ciphertext. Begitu halnya dengan skema description. Kita memerlukan ciphertext dan key yang nantinya akan menghasilkan plain text. Berikutnya adalah jenis-jenis AES. AES sendiri ini terbagi menjadi 3 yang umum. Yang pertama adalah AES 128, kemudian AES 192, dan yang ketiga ini AES 256. Membedakan dari ketiga hal ini adalah panjang kuncinya. Misalnya AES 128 dia memiliki panjang kunci 128 bit dengan round 10. Round di sini maksudnya adalah perulangan atau putaran yang dilakukan oleh algoritma AES. Slide lebih lengkapnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Berikutnya adalah contoh skema diagram dari
Berikutnya, ini adalah contoh skema dari diagram dari algoritma AS. Yang pertama adalah initial round. Jadi initial round ini plain text yang dimasukkan state. Ini adalah plain text. Dia akan masuk ke dalam proses yang namanya add round key. Add round key-nya akan melakukan proses sort dengan super key yang sudah ditetapkan. Kemudian ada 9 main round. 9 main round adalah looping yang terjadi selama 9 kali. Ada beberapa step yang dilakukan pada looping kali ini. Yang pertama adalah subbyte, shift row, ketiga mix column, dan yang keempat adalah add round key. Step ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian di tahap terakhir itu ada final round. Final round ini akan melakukan 3 step terakhir, yaitu subbyte, kemudian shift row, dan add round key. Nah, untuk menjelaskan step-step di atas, kita akan memakai salah satu tools yang diciptakan oleh iStudio. Tools ini merupakan animation yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran pada iOS. Nah, di sini kita memiliki 2 input, yaitu yang pertama adalah state dan yang kedua adalah chipper key. Dapat dilihat kedua blok ini memiliki panjang yang sama, yaitu 128 bit, karena satu blok ini merupakan representasi 8 bit dari heksadesimal. Kemudian ada 2 proses yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah encryption proses dan yang kedua adalah key proses. Jadi encryption proses adalah proses untuk mentranslasikan plain text di sebelah kiri ini menjadi suatu ciphertext. Kemudian key proses atau bisa juga disebut sebagai pengolahan dari key. Itu merupakan suatu proses yang kita lakukan untuk mengolah si chipper key ini dengan cara key schedule. Kita akan membahas encryption proses terlebih dahulu. Pada encryption proses ini ada beberapa step yang akan dilalui si algoritma AES ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada diagram yang sama seperti yang tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini akan terjadi perulangan sebanyak 9 kali. Karena pada contoh kali ini kita menggunakan AES128 yang mana chipper key-nya panjangnya 128 bit dan round-nya ada 9 kali. Nah, 9 kali round, yang pertama adalah initial round. Kemudian kita akan membahas masing-masing step dari keempat transformasi berikut. Yang pertama adalah tahap subbyte. Subbyte ini merupakan substitusi dari bytes pada chipper block. Dapat dilihat di sisi kanan ini merupakan blok chipper yang ingin kita lakukan operasi subbyte. Untuk melakukan operasi subbyte, kita akan mengambil masing-masing byte, kemudian mentranslasikannya atau mensubstitusikannya ke dalam Xbox tabel. Di sini kita lihat bahwa ada representasi heksadesimal dari 0 ke F, dan pada 4 bit terakhir atau 4 bit awal ini merupakan sisi bagian X, dan 4 bit yang akhir itu merupakan bagian Y. Misalkan di sini ada 1 dan 9. 1 ini sebagai X dan 9 ini sebagai Y. Kalau misalkan kita translasikan ke dalam tabel, kita akan mendapat nilai D4. Dan proses ini akan berlangsung untuk blok-blok yang lain. Sehingga semuanya akan tersubstitusi pada
Xbox ini. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap shift row. Shift row ini seperti namanya, kita akan melakukan proses shift pada masing-masing row di dalam chipper block ini. Pada row yang pertama ini kita tidak akan melakukan shift. Kemudian pada row yang kedua kita akan melakukan shift 1 byte. Dan pada row yang ketiga kita akan melakukan shift 2 byte. Dan row yang terakhir kita akan melakukan shift sebanyak 3 byte. Hasilnya ini akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu proses mix column. Proses ini, mix column ini merupakan proses mengalihkan satu kolom ini dengan array yang sudah terdefinisi. Array ini bernama Rijndael-Galois field. Ini adalah suatu matriks array yang sudah diberikan pada algoritma RS ini. Kemudian hasil dari perkalian ini akan dimasukkan kembali ke dalam chipper block. Begitu seterusnya untuk kolom-kolom yang lain. Tahap yang terakhir adalah tahap add round key. Add round key ini adalah proses untuk melakukan operasi sort dengan round key yang sudah ditemukan. Pembahasan untuk menemukan round key ini akan dibahas pada seksi yang kedua, yaitu tentang pengolahan chipper key. Untuk melakukan algoritma ini, kita akan mengambil masing-masing satu kolom pada chipper block dan satu kolom pada round key. Kemudian kita akan melakukan operasi sort untuk kolom tersebut. Dapat dilihat di sini akan melakukan proses operasi sort pada kolom pertama dari chipper block dan kolom pertama dari round key. Kita akan melakukan operasi sort untuk masing-masing barisnya. Misalkannya 04 dengan A0, kemudian 66 dengan FA, dan seterusnya. Nah, hasil yang didapat akan dimasukkan ke dalam chipper block lagi dan akan diolah ke tahap selanjutnya. Nah, proses ini akan berjalan sebanyak 9 kali pada main round. Bisa dilihat pada proses atau diagram kali ini. Di sini ada proses inisialnya yang dilakukan hanya melakukan round key saja. Kemudian ini ada round pertama, round kedua, round ketiga, dan round seterusnya. Setelah semua proses ini berjalan, maka akan ditemukan atau dihasilkan sebuah chipper text. Chipper text ini akan kita kirim melalui media komunikasi dan sudah dapat dikategorikan bahwa chipper text ini aman karena telah melakukan atau telah melewati algoritma AES. Nah, yang kedua adalah tahap cascade. Cascade ini adalah tahap untuk mengolah chipper key menjadi round key yang bakal digunakan pada proses round. Kalau misalkan kita balik pada slide sebelumnya, di sini ada tahapan pada main round. Tahapan yang keempat itu add round key. Add round key ini akan menambahkan atau mengalihkan mengoperasikan operasi sort dengan round key masing-masing. Misalkan pada round pertama dia akan menggunakan round key yang pertama, pada perulangan yang kedua atau round yang kedua dia akan menggunakan round key yang kedua, dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu mencari round key tersebut. Untuk mencari round key, kita akan memiliki satu matriks lagi yang namanya matriks Ercon. Matriks Ercon ini merupakan matriks konstan yang berguna untuk sebagai sort nantinya atau mengalihkan operasi sort nantinya. Untuk mendapatkan round key yang pertama, kita akan mengambil kolom sebelumnya. Misalkan di sini kita ingin mencari kolom
kelipatan keempat. Ini kan ada 1, 2, 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mencari kolom kelipatan keempat ini. Untuk kolom kelipatan keempat, pertama-tama kita akan mengambil kolom sebelumnya, yaitu kolom W-1. Kemudian kita akan melakukan shift sebanyak 1 kali atau 1 byte. Kemudian hasil sisi ini akan kita lakukan subbyte, yaitu mentranslasikan atau mensubstitusi masing-masing kolom dengan Xbox. Setelah didapatkan hasilnya, kita akan menggunakannya sebagai parameter dalam operasi XOR dengan kolom keempat dari kolom yang telah kita cari. Jadi di sini ada kolom yang kita cari dan kolom keempat sebelumnya ada WI-4. Ini yang akan kita lakukan operasi sort. Khusus untuk kolom kelipatan 4 atau yang kita cari ini merupakan kolom kelipatan 4, kita akan mengalihkannya dengan Rcon yang keempat. Melakukan operasi sort. Kemudian langkah selanjutnya adalah hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam kolom atau W ini. Untuk tahap selanjutnya, atau untuk kolom yang bukan kelipatan 4, kita akan melakukan sort pada kolom sebelumnya dan kolom keempat sebelumnya. Jadi ini adalah kolom keempat, kolom sebelumnya, dan ini adalah kolom keempat sebelumnya, atau WI-4 disorin dengan WI-1. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam kolom yang kita cari. Begitu seterusnya untuk proses selanjutnya. Kita akan mengalihkan kolom pertama sebelumnya dengan kolom keempat sebelumnya. Kita lakukan operasi sort pada dua kolom ini, dan hasilnya akan dimasukkan pada kolom yang akan kita cari atau WI. Selama WI ini bukan kelipatan 4, maka operasi berikut akan terus sama. Jadi ini sama prosesnya. Kita mengsortkan lagi kita di sini sudah mendapatkan rangkaian pertama, yaitu 4 kolom untuk CPRK, 4 kolom untuk rangkaian yang pertama. Nah, untuk yang kedua kita akan mencari lagi dengan rangkaian kelipatan 4. Bisa diingat tadi, kalau misalkan rangkaian kelipatan 4, pertama kita akan mengambil kolom I-1 atau kolom sebelumnya. Kita lakukan shift sebanyak 1 kali bytes. Kemudian kita translasikan atau kita substitusikan dengan Xbox. Hasilnya substitusi ini akan kita lakukan sort dengan kolom keempat sebelumnya atau WI-4 dengan tabel atau kolom Rcon. Kemudian hasilnya akan kita masukkan ke dalam WI ini atau word yang sedang kita cari. Langkah ini akan terus dilakukan sampai kita mendapatkan rangkaian yang terakhir atau rangkaian 11 pada kasus kali ini. Angka ini akan terus berulang. Jadi di sini akan didapatkan rangkaian CPRK, rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian ketiga sampai rangkaian ke N. Kalau misalkan kasusnya pada AS128 yang mana membutuhkan 10 kali round, maka kita akan mencari rangkaian sebanyak 9 kali. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa isi dari kode Advanced Encryption Standard atau AES
Langsung saja kita bahas. Di sini ada private static final string secret key, yang dimana kode ini merupakan sebuah private variable untuk mengisi kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi suatu pesan atau teks yang kita isi. Di sini saya mengisi secret key-nya Assalamualaikum. Lanjut yang kedua, byte IV neobyte 16. Yang dimana ini mendeklarasikan initialization vector atau IV, yaitu nilai byte acak dengan panjang 16, 24 atau 32. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu initialization vector. Initialization vector atau vektor inisialisasi adalah masukan berukuran tetap ke kriptografi primitif yang biasanya wajib acak atau acak semu. Yang di sini ada secret key factory titik get instance, yang dimana pembuatan secret key factory ini dengan algoritma PBKDF 2WITH HM ACSH 256 untuk menghasilkan kunci dari kata sandi yang diberikan. Yang di sini ada keyspec, new PBA keyspec, yang dimana kita akan menentukan metode untuk menghasilkan kunci AES ini dari kata sandi yang diberikan dengan 65.536 iterasi dan panjang kunci 128 bit. Dan di sini ada chipper sama dengan chipper get instance, AES atau CBC atau PKCS 5 padding. Yang dimana ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah objek chipper untuk mengenkripsi pesan atau encrypt mode. Lalu di sini ada return base 64 titik get encoder atau titik encoder to string buka kurung chipper titik do final buka kurung SDR to encrypt titik get bytes buka kurung standar char sets titik UTF underscore 8. Ini berfungsi untuk mengembalikan hasil yang telah dienkripsi tadi. Dan ini untuk decrypt sama seperti yang encrypt tadi. Langsung saja kita pada bagian main class. Seperti ini saja ya. Langsung saja kita akan coba run. Di sini sudah memunculkan output aplikasi algoritma Advanced Encryption Standard. Aplikasi ini dibuat oleh kelompok 1 KI. Di sini kita disuruh masukkan teks. Teks yang kita masukkan tuh terserah. Contohnya jerapah. Saya enter. Akan mengeluarkan result dengan teks original jerapah dan akan mengunci dengan kata Assalamualaikum, maka akan menghasilkan enkripsi teks QUA IOEYH KM KX CTQE VIZ BVA sama dengan ada 2. Sekarang kita akan coba mengubah secret key menjadi 1, 2, 3. Lalu langsung saja kita run. Kita akan masukin kata jerapah. Maka akan menghasilkan enkripsi teks yang berbeda. Kita akan coba. Ini contohnya. Sekarang kita akan coba enkripsi secret key yang lain dengan hai 3232. Oke, kita masukkan dengan teks jerapah juga. Maka akan menghasilkan output enkripsi teks yang berbeda. Nah, terlihat pada yang di atas berbeda dengan yang di bawah. Padahal
teks original yang saya ketik adalah sama, yaitu jerapah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.